Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakaria Siregar untuk perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan. Perbankan Big Cap BMRI direkomendasikan buy pemirsa, resistennya hingga 10.600 sementara supportnya ada di 9.550. Tadi pun juga sempat kita singgung. Kemudian dari MAPI dari retail maksud saya ada MAPI direkomendasikan buy dengan resisten paling tinggi di 1360, supportnya di 1090. INKP tadi pun juga sempat kita bahas dan masuk ke dalam list rekomendasi kami untuk hari ini dengan resisten maksimal di 10.750, sementara supportnya di 9.250. Goto juga direkomendasikan buy pemirsa, resistennya di proyeksikan ke 254, sementara supportnya di 191. PNLF lebih ke arah spekulatif buy, resistennya hingga 540, sementara supportnya ada di 426. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini Pak Andri. Ya, kalau lihat sebenarnya kita lebih prefer cari saham-saham yang murah ya. Ya, kalau saham breakout mungkin udah banyak yang tinggi. Jadi kalau kayak Mandiri juga sebelumnya tadi emang ada rotasi sektor. Mandiri pun termasuk saham yang terbaik di blue chip ya, dan juga bahkan mengalahkan rekor tahun kemarin Telkom cuma 26%. Tahun ini Mandiri lebih tinggi lagi 44% dan mungkin masih lebih tinggi lagi. Saya kalau lihat sih tahun ini bisa mencapai 11 ribuan. Ya masih belum peak itu high-nya ya, meskipun nanti ada sell off nanti di bulan Januari. Tapi kalau untuk asuransi masih banking masih bagus karena asing juga masih net buy-nya masih cukup besar ya. Kalau nggak salah asing net buy di Mandiri itu sekitar 3 triliun ya. Dan juga dilihat juga trennya juga masih naik, masih di atas 10 sampai dengan 20 hari sampai dengan 200 hari. Semua dari indikator masih tetap bullish ya, untuk jangka menengah, jangka panjang ya. Sementara kalau untuk tadi Goto ya, kita lihat sini jangka pendek masih bagus, tapi jangka menengahnya akan ada sell off lagi, tidak new low. Kalau target kita sih masih untuk jangka menengahnya masih di bawah 180 150, tapi kalau untuk jangka pendek ini ya kita manfaatkan dulu lah karena global stock teknologi lagi naik ya. Jadi ya Goto bisa sampai 236 sampai dengan 254 ya. Paling saya mentoknya sampai 254 sampai 270-an. Sementara untuk PNLF juga sudah murah ya. Dia ketingginya 775 dibanting sampai dengan 426. Ya sekarang tadi dari rebound sebenarnya ini sudah ini ya, tadi yang di screen sebenarnya sudah lewat ya. 486 karena closingnya 505. Target kita dinaikkan 560 sampai dengan 640 karena itu wave B sebelum nanti crash lagi nanti di 2 minggu ke depan ya. Jadi ini kenaikan ini kita manfaatkan dulu untuk kita bargain hunting ya, karena turunnya sudah dalam ya, hampir lebih dari 50%. Sementara yang MAPI juga sama ya, ini juga MAPI juga masih belum new high, maksudnya belum peak ya. Trend koreksinya 1350 karena target kemarin di cup and handle-nya tercapai ya, 1300, sekarang kita upgrade lagi 1500 sampai dengan 2000 untuk MAPI tahun ini. Mungkin karena didukung oleh anak usahanya juga, yang BP dari Starbucks atau dari penjualan iPhone dan juga Samsung nanti di awal tahun ya, karena kita lihat juga harga handphone sekarang makin naik karena dari lewat dari anak usahanya Digimap. Jadi setiap ada penurunan di MAPI, saya pikir juga bagus, didorong juga dengan cycle-nya juga ya, sektornya juga ya, cyclical juga yang di situ ada media dan juga retail juga cukup bagus. Jadi emang retail yang kita lebih fokus, yang apalagi ini kan menjelang shopping spree ya, shopping season nanti di bulan Desember, saya pikir juga masih bisa dicermati untuk 4 saham ini untuk kita bisa untuk jangka pendek, Mas Dipit. Baik, saya cukup tertarik dengan saham pilihan Anda untuk MAPI ini, Pak Andri. Dari chart yang saya pegang, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini, kenaikannya sudah cukup signifikan ini untuk MAPI. Di Januari masih bergerak di level 700-an, sementara kemarin tadi juga sempat di 1350, tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya untuk MAPI. Tren seperti apa yang dibukukan MAPI di sepanjang 2022 ini, Pak Andri? Ya, kalau MAPI sendiri dilihat di sini masih trennya masih naik ya. Ya mungkin karena sebenarnya MAPI itu naik bukan karena sektornya juga, tapi karena rotasi saya pikir. Karena market sell era jaya, jadi lebih masuk fokus mereka switching lagi ke fund lari ke MAPI yang lebih bagus dari kinerja induknya maupun anak usahanya.
Jadi kalau lihat di sini return-nya MAPI sekarang ini masih bagus ya, karena itu juga terlihat sekarang ini masuk di koreksi ABC jangka pendeknya. Jadi kalau MAPI sendiri di sini terlihat year to date sudah naik 77% ya. Jadi ini sangat signifikan ya. Ya, lebih bagus dibandingkan perbankan malah. Ya. Jadi 6 bulan ini masih naik 45%, jadi 3 bulan ini naik 17%. Cuma untuk jangka pendek ini memang kita membaguskan cicil beli karena koreksi ABC ini bisa kita manfaatkan 1.100 sampai 1.300. Tapi untuk Desember sampai Januari saya pikir akan new high lagi di atas 1355 high sampai dengan 1.500. Tapi untuk target untuk long term racing wedge-nya sih berada, saya lupa lagi ya targetnya atau triangle. Tadi saya hitung sih sekitar 2.000 ya. Dari 1350 1355 dikurang dengan 400 jadikan sekitar 900 ditambah 1.300 jadi sekitar ya 2.000 atau 2.100 untuk target net to long-nya gitu untuk analisanya. Baik, 1.260 penutupan hari ini menguat di 5,00%. Dengan sebelumnya sempat menyentuh ke 1.300-an. Pelemahan yang terjadi di 1.200 kan bisa dimanfaatkan. Tadi dari sisi target price tadi bisa ke 1.500 tidak Pak Andri? Ya target untuk tulongnya sebenarnya 2.000, tapi kalau kita lihat yang moderatnya ya, karena ini kan menjelang akhir tahun ya, saya pilih juga agak terbatas, paling ya sekitar 1355 tambahkan kemarin kan sekitar kalau nggak 1.500 atau 1550 ya. Karena potensi dari 1.100 sampai dengan 1350 untuk retracement ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa diantaranya adalah perbankan big cap tadi BMRI, kemudian MAPI dari retail yang baru saja disampaikan, INKP, kemudian GoTo, kemudian juga ada PNLF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, Pak. Yang pertama saya akan coba baca Bapak Andrew dari Tangerang Selatan terlebih dahulu menanyakan BBKP untuk jangka pendek, Pak. Sudah ambil posisi di harga 200, Pak Andri? Ya, BBKP beberapa kali kita bilang memang kurang bagus ya. Bukan kurang bagus, emang timingnya sekarang ini memang belum ya, karena dia masih distribusi di sini dari 600 ya di awal tahun 2021, sekarang kan dibalik lagi nih, dia ulang tahun 2 tahun menjelang Januari. Jadi emang, tapi ini bagusnya untuk kita main tulong ya, karena ini kan wave bottoming ya, wave terakhir. Jadi kalau kita nggak beli saat ini, nanti tahun depan udah larinya kemana-mana nih. Jadi emang saat ini emang 130 sampai dengan 100 di sini emang ada wajar 90. Itu untuk kita ajang beli ya, stop loss yang murah lah paling teman 60-70 ya, resikonya cuma 10-20% dan posisinya bisa di atas 100% lebih ya, jadi emang ini salah satu mungkin saya bilang motivator untuk tahun 2023-2024 ya. Karena wajar lah ya, emang karena sekarang ini market lagi rush, lagi lari panik buying ya, kondisi kita pasti ini lari ke big cap ya, bang big cap, jadi memang tidak butuh bagus saham-saham small cap seperti ini. Jadi mereka cari aman lah. Jadi kalau misalnya tahun depan tidak ada resesi, yang market akan buy back lagi saham-saham seperti ini kayak Oke. Baik, Pak Andri nyangkut di 200 Pak, dengan posisi di 130-an untuk saham BBKP. Paling tidak untuk meminimalkan resiko Pak Andri. Ya agak susah ya, soalnya udah minus hampir lebih dari 30% ya. Di sini ya kalau dilihat dari cycle-nya sendiri, di sini kan sebenarnya kan dia sudah mulai berturun kan dari indikatornya sejak mulai pertengahan 2021. Jadi kalau dia bisa koreksi sekitar 12 sampai 26 bulan, ya sekarang ini sudah sekitar 10, berarti emang butuh 2 bulan lagi Januari pun akan rebound, tapi itu juga akan terbatas. Nanti mungkin makin sekali lagi segini di semester 2 ya, tahun 2023 nanti akan rally-nya. Jadi saya pikir saham ini untuk di hold untuk jangka menengah panjang ya, karena saham ini bagus, apalagi kalau dari beritanya kan Kukmin juga akan menambah modal lagi. Jadi sebenarnya ya bapaknya ini cuma salah timing aja belinya, sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Baik, Bapak Andrew Tangerang Selatan BBKP nyangkut di 200, penutupan hari ini flat di 132. Saya ke Pak Denny dari Kendari terlebih dahulu menanyakan saham agro, Pak. Support dan resistennya sudah punya di level 530, Pak Andri. Dan tampaknya level penutupan hari ini, silakan Pak analisisnya. Ya, agro sebenarnya masih tetap lagging ya dibandingkan dengan sama dengan BRIS juga polanya sama. Tapi kalau juga sama seperti BPKP juga, ini wave terakhir ya sebelum kita, tapi emang agak rawan dia bisa tembus di bawah. Di sini agro di bawah 500 ya, sampai dengan di sini mungkin ke 440. Polanya sama seperti kayak PNLF kemarin ya. Tapi kalau untuk jangka menengah sih nggak ada masalah ya. Sebenarnya kalau bank digital ini emang reboundnya bagusnya tuh di 2023. Tahun 2022 ini emang dikorbankan karena market lagi laras ke big cap ya, ketidakpastian dari isu dari perang dan juga kenaikan harga komoditas.
Jadi saya pikir jadi kalau misalnya jadi sebenarnya kalau dari agro ini resistnya tadi supportnya di 510 sampai dengan 440, resistnya berada di sini di 605 ya, tutup break, Ya. kalau break bisa maju lagi balik lagi ke 895. Jadi memang range panjangnya di 440 sampai dengan 895 ini bisa kita manfaatkan untuk bank agro gitu ya. Oke, selanjutnya ada Bapak Diki dari Bekasi menanyakan saham Antam, Pak Andri. Baru ingin masuk nih Pak, direkomendasikan tidak? Antam sudah tertekan dalam beberapa hari perdagangan terakhir dan tadi juga sempat menyentuh ke level terendahnya di 1950. Apakah ini sudah jebol support tidak Pak untuk Antam? Ya sebenarnya Antam ini bagus ya, tapi sebenarnya kalau lihat Antam tuh lihat goldnya ya. Gold ini kan sekarang wave 4 ya, sekarang new high sekali lagi, sama dengan indeks dolar. Jadi itu hubungannya itu, jadi kalau kita main komoditas, kita lihat dulu yang pertama itu indeks dolar dan juga harga komoditasnya. Antam sendiri ini sekarang masih tengah-tengah jadi. Karena emang wajar di posisi 4 ya. Kemarin tertikanya 2170, turun sekarang sampai dengan supportnya ada gapnya di 1925. Ya, saya masih hafal untuk lihat chart. Jadi ya, di situ juga kita lihat di sini dari 1665, 1665, wave 4 koreksi. Jadi nanti new high-nya di 2170 sampai dengan minimal 2340 sampai 2430. Ya, sempat supportnya di sini berada di 1925 sampai dengan 1840. Jadi untuk jangka pendek ini masih bisa dimanfaatkan lah untuk kita buyback karena biasanya kan kalau menjelang akhir tahun dolar itu melemah ya, gold akan rally. Jadi gold kan target kita masih 1805, sama dengan juga nikel yang target kita kemarin 30.000 tercapai, kita upgrade sekarang 37.000 per metric ton. Ya, jadi penurunan nikel sekarang pun juga saya pikir untuk opportunity buy ya, sama juga kayak Antam, MDKA dan juga TENS, Inco. Jadi kalau mau masuk bisa 4 saham. Yang penting lihat dari nikel dan goldnya, itu Mas Devi. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Tampaknya layar pertanyaan saya agak ketutup ini. Saya akan coba cek Pak Andri untuk pertanyaan selanjutnya. Dan yang sudah masuk sampai sore hari jelang libur akhir pekan pemirsa. Selanjutnya adalah ada yang menanyakan saham Telkom nih Pak. Baru ingin masuk juga, tidak menyebutkan nama di lokasi, direkomendasikan tidak? Ini saham Telkom juga lebih cenderung tertekan, Pak Andri? Ya, kalau Telkom sebenarnya ya juga sampai hafal juga. Jadi memang targetnya tertingginya kan 4770, ya. Terendahnya kemarin 3950. Ya, jadi sekarang kemarin rebound, paling-paling cuma kemarin kita masih buy ya di 4000 sampai 4050. Ya, ternyata masih gagal di bawah 4120. Jadi artinya masih 44. Nanti ada sell off sebenarnya lebih dalam lagi, nanti target kita sih kalau mau beli Telkom di 3.800, 3.600. Ya. Itu wave 4 terakhir baru kita buyback nanti menjelang window dressing. Jadi kemungkinan Telkom akan ada window dressing, jadi ya mendingan kita beli di bawah 3950 kalau untuk invest, tapi kalau kita jangka pendek mendingan kita beli di atas 4120 kalau untuk tembus break lagi ke 4250 sampai 4470 resistnya. Itu Mas David. Baik, Ibu Rini dari Jakarta, Pak Andri menanyakan Saratoga, Pak, sudah ambil posisi di 2580 SRTG. Ya, SRTG juga saya masih hafal ya chartnya. Itu kan kemarin kan dia baru break ya, 2610 resistnya ya. Ya, kemarin kan tertingginya 2700. Ya. Jadi kalau 80 saya pikir ada masalah ya, karena sebenarnya dia udah break resistnya itu ada cut-nya, jadi targetnya sebenarnya 2880 sampai 2950. Resist sebelumnya kan dia itu kan 3150-an. Nah, jadi kalau untuk jangka pendek ini memang dari grupnya sendiri memang kurang belum main ya, contohnya MDK. Jadi grup Saratoganya di MDKA, Palm, dan kemarin juga IPO Prey. Ya, jadi emang dari selektif, jadi kemungkinan jadi kalau 25540 jadi intinya kita tetap bisa buy karena kemarin sudah tembus 2610, cuman tapi karena dia masih konsolidasi targetnya masih 2880 sampai 2960. Supportnya stop loss-nya berada di 2700. Itu Mas David. Baik, dan waktu kita cukup terbatas Pak Andri. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung sama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Andri, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.